Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartoko Edo akan melanjutkan membahas tentang apa yang harus dilakukan sekaitan dengan checklist tugas tour leader overland khususnya untuk domestik. Ini yang kedua ya. Kalau yang kemarin saya udah membahas tentang pra penjemputan, sekarang kita menuju ke tempat penjemputan. Baik, bisa dilihat pada layar ini bahwa di dalam penjemputan, terutama ketika kita sudah datang di lokasi parkir yang sudah ditentukan, maka carilah tempat parkir yang nyaman, aman, terus kemudian posisikan bus dalam posisi siap running, artinya tidak harus memutar balik ya. Selanjutnya setelah kita itu melakukan posisi yang bagus, di sini teman-teman bisa persilahkan awak bus di sini untuk menunggu di tempat yang mudah. Jangan lupa minta nomor telepon kernet atau drivernya langsung kaitannya, karena Anda sebagai seorang tour leader ini tidak harus selalu bersama dengan mereka. Terkadang mereka kita persilahkan ke warung atau tempat rumah makan yang terdekat untuk sekedar ya refresh ya, ngopi atau mungkin makan. Anda bisa menghubungi atau menemui beberapa peserta sekaitan yang akan berangkat. Nah, di sini setelah mempersilahkan awak bus menunggu di tempat yang mudah dihubungi, selanjutnya seorang tour leader ini adalah menghubungi grup leader bahwa saya beserta awak bus serta transportasi sudah siap di tempat penjemputan yang sudah ditentukan. Nah, sambil menunggu jangan lupa senantiasa perbarui ya. Jadi perbarui ingatan. Jadi teman-teman seyogyanya membuat suatu catatan ya, dimasukkan di dalam handphone, yaitu informasi tentang pariwisata. Jadi tentang destinasi wisata, tentang restoran, tentang hotel, itu kita refresh lagi dengan membaca atau mendengarkan segala informasi yang sudah kita rekam maupun yang sudah kita catat, disimpan di dalam handphone. Saran saya gunakan handphone Anda, smartphone, untuk menyimpan beberapa file PDF ya yang ditempatkan di dalam manajemen folder yang bagus, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mencari informasi tersebut. Nah, ketika ada satu persatu peserta sudah mulai datang, kita harus sigap ya menyambut mereka. Ya, jangan lupa minta bantuan untuk kernet untuk bisa membantu di dalam untuk mengelola atau menempatkan bagasi. Nah, setelah kita itu ketemu mereka, jangan lupa ya, ini ada beberapa catatan penting. Berilah salam dan sambut mereka dengan riang gembira. Jadi muka ini harus selalu ditarik ya untuk senyum, smile. Terus kemudian gunakan handuk kecil atau tisu basah. Jadi baju kita harus tetap segar, wangi, bersih. Apalagi baru first time ya, ini jangan sampai menimbulkan bau, karena kita harus menyiapkan semprotan lah minyak wangi, colognes atau semacamnya yang kira-kira baunya tidak terlalu menyengat dan hanya untuk menghilangkan bau badan aja. Nah, setelah ketemu jangan lupa kita perkenalkan diri bahwa saya adalah tour leadernya atau tour guide-nya. Kemudian kita bantu mereka menempatkan barang di kabin atau di bagasi, dan jangan lupa seorang tour leader harus menyiapkan label bagasi. Apa itu label bagasi? Ya seperti ini misalnya ya, label bagasi. Kemudian ini diikat oleh pita, terus kemudian dicantolin di dalam tas. Pastikan bahwa label bagasi ini tidak mudah putus atau robek ya. Nah, setelah itu kita sampaikan kepada peserta mana saja yang ditaruh di kabin, yaitu barang seperti mukena, tempat alat-alat untuk sholat, atau keperluan untuk perjalanan karena mau overland ya, bisa beberapa jam. Memisahkan antara yang di kabin dan yang di bagasi, karena yang bagasi itu nanti biasanya langsung kolektif handling bagasi ketika akan masuk ke hotel. Selanjutnya kita menandai peserta tur yang sudah hadir
dengan dicemprang ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan berapa jumlah peserta yang sudah hadir dan siap mengikuti acara wisata. Kemudian ini penting, ini setelah kita itu menghitung peserta ini, kaitannya untuk laporan. Ini sebagai bentuk suatu komunikasi kepada grup leader. Seorang tour leader harus menjalin suatu komunikasi. Kita laporkan saja untuk jumlah peserta yang sudah hadir sekian, yang belum hadir sekian. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah memperhatikan sikap dan perilaku ya sebagai seorang tour guide yang profesional. Nah, apa sih ya tour guide yang profesional? Tentunya kita harus jaga ya, bukan jaim, tapi istilahnya harus jaga estetika dan etika. Jadi yang namanya kode etik gitu ya. Kode etik kita harus tetap kita jaga. Kita harus berlaku sopan, bukan sebagai orang yang rendahan. Kita harus jaga di mana kita berdiri, di mana kita duduk, bagaimana kita berbicara. Upayakanlah untuk tidak terlarut di dalam suatu pergaulan yang biasa dilakukan dengan teman-teman sebaya. Karenanya yang namanya hobi merokok ya seperti ini, boleh-boleh saja merokok, akan tetapi jangan sampai seorang tour leader ini merokok sambil berjalan, terus selanjutnya merokok di depan tamu sambil berbicara dengan tamu. Lah, tapi kalau misalnya tamunya merokok bagaimana? Boleh kita sambil merokok dengan mereka, tapi syaratnya satu, pada posisi dan tempat yang benar ya. Artinya kita jangan sampai berperilaku tidak menghargai diri sendiri. Jadi merokok itu ada tempatnya, dan jangan sampai kita itu bicara dengan tamu apalagi yang tidak merokok, kita sambil menyelipkan rokok atau main-main itulah asap. Ini penting teman-teman. Kemudian yang kedua, kita harus mempersilahkan tamu yang hadir untuk menunggu di tempat duduknya sambil menunggu peserta yang lain. Kemudian ini tujuannya adalah agar tidak saling menunggu ya, karena yang namanya saling menunggu ini paling susah ini. Satu orang duduk di sana, satu orang ke sana kemari dengan alih-alih dia menunggu teman. Ya, jadi yang tadinya menunggu akhirnya ditunggu. Nah, ini harus betul-betul kita perhatikan di mana posisi peserta yang sudah hadir dan mengetahui pergerakan mereka. Kita lanjut ya, kalau sudah lengkap, ini teman-teman silahkan untuk mempersilahkan masuk bus, kemudian temui grup leader, melaporkan apakah jumlahnya sudah sesuai atau belum dan menunggu perintahnya untuk keberangkatan ya. Jadi di sini penting sekali karena yang namanya aktual jumlah peserta seringnya tidak sama. Karenanya hanya grup leader yang bisa memutuskan berangkat atau tidak. Kita tidak boleh memutuskan berangkat meskipun kayak gini ya. Terkecuali satu, kita harus melakukan satu penekanan stressing kepada grup leader ketika kaitannya dengan jadwal, ketika bukan overland nih tapi dengan pesawat. Ini lain hal ya. Kalau pesawat ini kan kita harus on time, jadi 1 jam sebelumnya. Kalau tanpa kolek bagasi kita harus sampai sudah check in di airport. Tapi kalau membawa bagasi atau kolektif bagasi itu 90 menit kita harus sampai di airport. Lah kalau internasional lebih ribet lagi, itu harus 2 jam sebelumnya udah sampai di sini untuk di airport, untuk selain bagasi juga untuk custom itu ya, keimigrasian. Ini lebih membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi karena ini bicara overland, saya cukupkan aja ini naik bus ya. Jadi ketika sudah siap, laporkan, tunggu perintah, jalan. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, sebelum memulai suatu opening, biasakanlah peserta untuk berdoa sebelum melakukan suatu perjalanan bus, karena berdoa ini adalah sifat zuhudnya kita kepada Sang Penguasa. Kita nggak boleh merasa diri bahwa segala sesuatu itu ada kekuatan yang mana kita mengharap ridhonya agar perjalanan wisata kita tersebut ini diberi kemudahan, kelancaran, dan keselamatan. Itu teman-teman, saya akan menyampaikan bagaimana untuk urutan opening guide ya. Jadi ini sekilas dulu, tapi akan saya sampaikan besok pagi ya, karena ini sudah malam. Saya akan menyampaikan bagaimana melakukan suatu teknik opening guide.
Karena yang namanya teknik opening guide ini, ingat bahwa pertama kali kita itu disukai atau tidak disukai adalah ketika kita pertama kali mengangkat mikrofon kita. Baik teman-teman, semoga sedikit ini bisa memberikan motivasi kita untuk selalu meningkatkan keterampilan di dalam tugas sebagai seorang tour leader. Terima kasih, salam kompetensi.